Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gita dari BVM atau Beranda Visual Maker. Sekarang aku mau coba untuk editing nih. Aku di sini ada dua foto. Karena ada kesulitan karena babynya selalu terbangun apabila dipakaikan sorban ini, maka aku cari ide gimana caranya supaya kita dapat mukanya yang bagus, tapi juga kita bisa memakaikan ini sorban ini. Kebetulan yang pakai sorban ini karena dia tidak nyaman, jadi dia bergerak-gerak akhirnya kurang posenya kurang bagus, maka kita mau coba untuk menggabungkan antara kedua ini foto ini. Gimana caranya? Ini kita di copy layer, kita select dulu, select area yang mau kita ini, copy paste, kemudian kita pindahkan ke layer yang ini, foto yang satu ini, supaya agak terlihat. Kita dipasin ya. Gimana caranya ini supaya dia ngepas? Kita cek dulu pas atau enggaknya. Kita lihat area matanya. Kalau misalkan area matanya di area mata udah oke, berarti itu udah oke, udah pas. Ini seperti masih terlalu besar, kita kecilin lagi, putar sedikit. Iya, kurang lebih kayaknya segini juga udah cukup ya. Ini kayaknya udah cukup, segini kayaknya cukup. Kita pasin di sini. Nah, gimana caranya? Kita opacity-nya naikin lagi, terus kita tinggal masking aja di mask pakai yang warna hitam ya brushnya. Terus kita masking terus, nih flow-nya kita naikin jadi 100% aja. Nih. Kalau melakukan masking ini kita harus benar-benar sabar ya. Pelan-pelan kita masking area yang tidak dibutuhkannya, kita buang. Oke, seperti ini. Ini bisa kita bersihkan terus, rapikan. Kalau enaknya pakai masking itu dia bisa kembali lagi ya. Kita misalnya salah, kita bisa balik lagi ke pakai warna putih, dimasking ulang. Nah, ini kita mau memunculkan muka aslinya. Gimana caranya? Kita masking yang area sebelah sini. Area sebelah sini kita masking. Nah, ini yang aslinya nih yang mau kita tunjukkan. Oke. Ini ya. Nah, ini kita masking pelan-pelan. Ini juga supaya detail, ini bisa kita hapus, kecilin ya ininya, brushnya, biar kita tahu edge-nya, pinggirannya dirapihkan sama kita sini. Oke. Kenapa semuanya, nggak cuma mukanya aja yang diambil, karena kita pengen supaya semuanya proporsional ya, kelihatannya ya, kelihatan bagus. Ini sekedar tips aja ya buat kalau misalkan pemotretan kamu berjalan kurang lancar. Kalau kita paksakan ke babynya juga nggak bakalan bener, nanti babynya nggak bakalan kita susah untuk menghasilkan foto yang bagus. Kalau nunggu babynya ini anteng banget, wah berapa jam itu nanti kita pemotretannya. Jadi ini salah satu cara untuk menyiasati foto ini ya. Nah, ini ternyata ngapung, ini gimana caranya ya? Kita cari-cari ide aja terus. Wow, dia terbang. Kayak foto-foto model gitu deh. Ini ya terbang.
Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kadang efek-efek kayak gini juga keren lagi. Dia terbang. Nah, ini kita pakai yang realnya. Ini kita rapihkan. Tapi kalau kamu nggak mau pakai seperti ini bisa dihilangin loh sebenarnya loh. Ini bisa kamu hilangin. Gimana caranya? Ini ceritanya kita ingin dikebelakangin. Kita cari, kita bentuk aja sesuai keinginan kita gimana nanti untuk si sorbannya. Kira-kira bentuk sorbannya seperti apa? Ini yang kita hilangkan bagian sini. Nah, terus yang sini juga bisa kita hilangkan. Nih, biar kelihatan lebih real. Jadi ini ada area yang begini, terus ini menekuk sini. Kita bikin gini aja. Tuh. Biar kelihatan real. Nah, ini kita hilangin ini, ya. Yap, gitu. Terus yang sini gimana nih? Masih ngambang nih. Kita bisa ambil dari area yang lain. Misalnya kita ambil area sebelah sini nih. Di copy layer lagi, terus di paste lagi. Kita ambil yang sebelah sini, kita pindahin deh ke sini. Kita bikin dia agak menekuk. Nah, ini kita masking lagi. Nah, anggap aja ini dia ada di bagian area bawahnya. Area bawahnya si sorban yang ini. Nah, ini diginiin. Gimana sih caranya supaya kelihatan real ini? Oke, ini dinaikin ya posisinya. Set. Ini kita udah dihapus lagi. Nah, ini ada yang belum rapi ini maskingannya. Dari manakah? Oh, ini dari sini. Dihapus. Ini dihapus. Nah, ini jadi kelihatannya seperti ini. Iya, terus dihapus. Nah, kalau kita zoom out kelihatannya kayak gimana nih? Nah, kelihatannya kayak gini, tapi dia terlalu terang ini untuk area di belakang itu. Jadi gimana caranya supaya terlihat lebih natural? Itu kita, nah ini kan dia kan begini nih. Ini opacity kita turunin dulu. Ini kita ngikutin bagian baju yang belakang supaya dia di belakangnya. Ini begini. Nah begini. Terus apa namanya? Ini opacity kita naikin lagi. Ini dihapus. Nah ini kita bisa apa namanya? Turunin ininya, apa curve-nya, supaya image adjustment di curve. Nah ini kita gelapin area ini. Jangan terlalu gelap, ke ini aja. Gimana caranya sih supaya warnanya bener? Nah ini kesini. Oke.
sama, terus ini levelnya juga kita atur agak gelap di sini. Nah, kan kelihatan jadi gelap kan, lebih gelap bawahnya. Nah, jadinya kelihatan lebih natural. Oke, nah setelah begini setelah seperti ini, nah kan kita kan di sini kan gak ada bayangannya ya, gak ada bayangannya nih. Ini ada yang kurang tuh. Ini area sini belum kehapus, belum rapih, belum terhapus. Oke, nah kita bisa create bayangannya di sini. Gimana cara create bayangan? Oh ini ya, belakangnya belum. Ini belakangnya belum. Kita hapus semuanya ini. Oke. Ini juga sebenarnya nggak masalah sih ya, karena backgroundnya belakangnya sama. Nah, seperti ini. Oke. Dirapihin lagi. Nah, ini rapihin lagi. Iya. Oke, bisa sampai situ kita beresin ya, rapihin ya. Nah, udah gitu kemudian kita create bayangan tadi. Di sini kita pakai warna peak color aja ya di sini. Kita ambil agak gelap lagi ya, warna keabu-abuan. Terus kita pakai multiply. Ini kita bisa create bayangan. Kalau misalnya bayangan terlalu keras, kita bisa opacity-nya kita turunin. Nah, di sini kita bisa create bayangannya. Nggak usah terlalu keras juga, karena kan kita pengennya terang ya. Nah, ini kita ciptakan bayangannya gini deh. Oke. Merasa cukup untuk bayangannya. Nah, kita di sini udah kan tuh jadi deh akhirnya. Terus kita copy ini semua layernya nih, di merge biasanya. Udah kita ini deh ceritanya start mulai dari awal untuk editnya. Ini kita coba untuk edit backgroundnya. Edit backgroundnya kita pakai opacity 100. Iya gini, copy terus dari background yang udah ada. Nah gini nggak apa-apa, kalau misalkan ada kesalahan kita bisa perbaiki. Nah ini gini. Oke, kalau kita lihat jauhin, nah jadi kayak gitu. Karena abstrak jadi kita nggak usah terlalu takut motif atau polanya seperti apa. Pokoknya yang penting kita ini dulu rubah backgroundnya ya. Nah backgroundnya kecil jadi ke bawah ini ya belakangnya. Nah kan udah begini, kita tutul acak aja karena di abstrak. Oke ya, jadi seperti ini. Oke, gampang kan? Yap, ini cukup. Nah setelah gini apa yang kita lakukan? Ini aku coba untuk copy layer. Udah gitu kemudian aku pakai curve untuk atur warna.
atur kecerahannya. Aku bikin putih. Ini cara aku ya untuk bikin kulit jadi lebih bright. Oke, cukup. Ini before and afternya. Oke, nah di sini baru kita perbaiki kulitnya. Ada yang tutul-tutul, beruntulan. Biasanya kalau kulit bayi itu mesti baru keluar kan. Ada yang kelupas-lupas, ada jerawat-jerawat kecil, itu nggak masalah. Oke. Pokoknya jangan khawatir kalau misalkan hasil fotoku kok kurang bagus. Ya pas saat sesi pemotretannya harus diakal-akalin. Oh, ini aku butuh foto ini buat naruh ininya. Butuh foto ini buat apa gitu. Jadi kita perbaiki di post ini ya, post fotonya. Setelah foto kita baru apa ini. Nah di situ makanya aku terapkan bahwa hasil foto itu yang pilih itu aku. Kenapa? Karena ya hal-hal seperti ini. Nah ini bisa kita, ini aku seneng ini menghasilkan dimensi di foto. Gimana caranya untuk menghasilkan dimensi? Aku pakai dodge and burn. Di sini pakai dodge and burn. Kita di dodge bagian-bagian yang cerahnya aja, bagian yang terang, sama bagian-bagian pipi, dan bagian yang cerahnya kita terangin lagi. Itu kita menimbulkan dimensi dalam foto. Nah untuk pakai yang bagian-bagian gelap ini kita pakai ininya dodge and burn, pakai shadow. Aku cuma pakai yang shadow sama mid tone aja sih sebenarnya. Nah ini kita bikin seperti ini. Biasanya sih kalau dodge and burn itu kelihatannya kalau misalnya kita zoom out. Kalau kita zoom out bilang bentong nggak sih? Ini udah rata belum sih? Kita nge-dodge and burn-nya udah rapih belum? Itu kelihatan kalau misalnya kita nge-zoom out fotonya. Jadi tipsnya harus di zoom out. Tangannya juga area matanya juga sih. Kenapa area mata kan menonjol dia. Bagian yang paling atas itu biasanya yang dimensinya dikeluarkan maksudnya. Jidat, hidung, dagu. Nah seperti ini. Nah kalau udah, apa lagi? Aku pakai burn sekarang. Burn untuk area mana? Untuk area seperti alis ini, dan juga area mata sini untuk pertegas matanya. Oke. Ya. Nah udah kayak gini nih, udah tuh kan kelihatan. Gimana caranya supaya nggak kelihatan pucat? Ini aku pakai soft light, bikin layer baru, terus kemudian aku add color warna merah. Itu bikin supaya si pipinya merona, opacity-nya kecil aja. Gitu deh. Kalau terlalu berlebihan meronanya nih, dihapus aja. Hapus opacity-nya kecil aja, sekitar 40-30-an, supaya kita bisa mengatur kapan kita sampai segimana kita ngapusnya. Nah
Nih kalau aku sih suka skin tone kayak gini ya, nggak tahu deh dengan kalian. Oke, kalau misalnya ternyata kehapus nih kurang, main lagi aja merah. Nah, tinggal dihapus lagi. Oke, nah kalau udah kayak gini kan kelihatan nih. Tuh, cakep nggak? Kalau terlalu merah kamu bisa kurangin opacity-nya. Nah, ini di copy, di merge layer. Oke nih, dari sini kamu bisa lihat foto before afternya. Ini before-nya nih sebelum dikasih ini, dan ini foto afternya. Nah kalau kamu mau bikin efek-efek dramatis, itu udah ya untuk kulit. Efek dramatisnya gimana sih? Ini aku bikin ini baru, layer baru. Aku pakai warna kuning. Kan di sini ada lampu ya. Lampunya ini aku nyalain. Opacity 100, lampu aku nyalain. Hardness-nya di 0% biar dia gradasinya agak gede. Terus udah gitu kita warna putih untuk tengah-tengah api kayak gini. Terus kita bikin layer baru lagi di soft light pakai warna kuning. Ini color warna kuning itu untuk efek cahayanya. Nah gini, efek cahaya terang benderang. Nah gimana caranya untuk bikin dia gelap dramatis? Ini kita yang layer bayinya ini kita copy, terus udah gitu kita multiply, jangan jadi gelap kan. Nah si multiply ini kita masking area yang kira-kira terkena cahaya. Nah jadi gini deh. Nah kalau misalkan kita bikin suasana yang agak temaram, gimana caranya kita bikin lagi nih layer di bagian paling atas? Kita pakai color, bisa pakai kuning atau kecoklatan, tergantung selera kamu sih ya. Oke, ini nah ini jadi warna kuning. Ini kita opacity-nya jangan terlalu besar, jadi kita bisa mengatur ini kira-kira ambience-nya seperti gimana sih, cukupnya aja apa banyak-banyak. Nah gini deh kan, jadi warnanya agak-agak hangat ya gitu. Nah kalau bikin keseluruhan kayak gini, kalau misalnya kamu nggak mau kena bayinya, nggak mau kena babynya, ini kamu masking aja. Masking, kamu hilangkan area yang terkena babynya ini. Nah ini. Oke. Nah untuk apa namanya, ada efek ini lagi supaya dia kelihatan terang daunnya. Ini aku pakai dodge tool. Nah ini aku dodge bagian area sebelah sini, seakan-akan dia kena cahaya area sebelah sini doang. Nah gitu. Oke, nah sudah deh selesai. Ini tips dari aku. Nah sekarang kita merge aja, gabungin jadi satu. Oke, normal, soft light, filter, other, high pass. Ini supaya bikin efek dia lebih lebih tajam. Jadi kita merge. Mana before-nya? Before ini. After-nya seperti ini. Oke, jadinya oke kan? Dari before dan ini after. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.